Di nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Boleh berikan sapa senyuman yang terbaik kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Ucapkan Shalom. Puji Tuhan Saudara, hari ini kita datang ke rumah Tuhan. Bukan karena hanya rutinitas semata, tetapi dengan hati yang begitu rindu akan hadirat Tuhan Saudara. Seperti yang dikatakan Mazmur 42 ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kiranya Saudara pada pagi hari ini, kita mempunyai kerinduan yang sama untuk menghadiri tatanya yang kudus dan menikmati hadirat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang Tuhan, membawa hati hidup kami di hadapan Engkau Allah yang kudus. Kami rindu Tuhan akan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Engkau hadir Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Lawatlah setiap kami Tuhan. Curahkan roh-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami mau rasakan lebih lagi Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu atas hidup kami. Tuhan, kami mau letakkan seluruh beban hidup kami Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau terlebih besar daripada setiap masalah kami. Engkau terlebih hebat Tuhan. Engkau terlebih kuat Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, pagi ini Tuhan kami mau sungguh-sungguh Tuhan menaikkan penyembahan kami di hadapan Engkau ya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Yes. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku.
Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kemenangan, kesembuhan, kelepasan boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Kami mau lebih lagi naikkan pujian di hadapan-Mu Tuhan. Yang siap mari sama-sama katakan, amin. Kita percaya bahwa Allah kita begitu hebat, amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan saudara. Kuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan Allah. Dialah
pribadi Tuhan, pesan khusus bagi setiap kami Tuhan tempat ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya. Korban Kudus-Mu hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan sebab Tuhan sebab Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Yesus, katakan, aku cinta padamu. Katakan Yesus. Yesus, bilang aku cinta. Aku cinta kepada. Bilang Yesus. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta. Dengan intim katakan Yesus. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hatiku.
dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Bilang dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Biar jemaat Tuhan, ya sama-sama katakan dengan pada pagi ini, katakan yes. Amen. Thank you Lord Jesus. Yes. Mari kita sembah Dia. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, takanamu, ya Rama. Mari sembah Dia. Oh ratakanamu, ya Rama. Oh rabatana. Lebih lembut, mari sembah Dia. Oh radabatakanamu, ya Rama. Oh Yesus, we worship. Ya Rabba, ya Rabba, Rabba, ya Rabba, 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 ya Rabba, Rabba, Rabba. Ya Rabba, takana. Oh Rabba, takana, mo ya Rabba, so. Oh, hallelujah. Ya Rabba, takana, ya Rabba, shataka. Urabaya la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Ya rada da bara 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 la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Urababa ya la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Urababa ya la bara la bara la bara. Ria rata kapasa ke de de. Oh Jesus, we worship you. We worship, hallelujah. Urabaya la bala 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 bala. Urababa ya la bala 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 bala. Shikara da 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 bara 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 bara. Shikara bara la 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 bara. Ya la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Yes. Ora baba ya la bara la bara la. Yes, Jesus. Ora baya la masya. Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau hadir tengah-tengah kami pada hari ini. Yesus, biarlah hadirat-Mu mendahului firman yang kami dengar pada hari. Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat kerinduan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tidak ada yang lebih indah selain kasih-Mu Tuhan yang dicurahkan di tengah-tengah kami. Yang membuat kami tetap berdiri di hadapan-Mu dan berkata, kami mengasihi, kami sembah Kau, Yesus, 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 Yesus. Engkau mengasihi gereja, Engkau mengasihi keluarga, Engkau mengasihi pengorbanan-Mu.
Terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman. Kami percaya Tuhan, firman yang berkuasa. Bahkan firman yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Firman yang menuntut setiap langkah kehidupan kami. Bahkan ketika firman itu diperdengarkan, kuasa itu bekerja di tengah-tengah kami di tempat ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Boleh pemusik tempat di tempat? Boleh? Oke, makasih pemusik. Shalom. Ya, Kitop Adonai, Kila Olam Kasto. Artinya apa? Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia tetap dia baik. Amin. Saya sudah 5 tahun tidak pernah ke GBI BPK. BKP, maaf saya terbalik ya BPK. BPK itu Babing Pangkakaro ya. Saya minta maaf. Dan ini kalau nggak salah ini yang ketiga. Dan 3 kali 3 tempat. Yang pertama di Ruko, yang kedua di Aston, dan ini yang ketiga. Nanti yang keempat di tempat yang baru. Tapi permanen. Amin. Kasih tau kiri kananmu bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya. Amin. Saya tidak tahu waktu di Hotel Aston ada enggak yang lihat wajah saya? Yang belum lihat wajah saya boleh angkat tangan? Waktu di Hotel Aston yang belum lihat wajah saya angkat tangan? Oke. Sudah berarti tidak apa-apa saya kenalkan secara singkat. Nama saya Apius Rupang. Saya dari Samarinda tapi saya masih warga Jakarta. Ya, saya masih warga Jakarta, anak saya 5. Wow, keren. Pendeta anaknya banyak. Ya, memang jadi pendeta itu serba salah. Kalau gemuk dibilang pendeta enggak pernah puasa. Kalau kurus dibilang pendeta kena kutuk. Kalau anaknya banyak pendeta apa nih dibilang? Pendeta nafsu. Iya, enggak bisa menahan diri. Ya kerjanya bikin anak. Tapi saya menikmati anak saya 4. Anak kandung 1, anak angkat, saya angkat anak. Meskipun dia viable, saya bersyukur itulah sebuah kepercayaan yang Tuhan latih kami untuk mendidik anak yang kekurangan. Sehingga dia menjadi anak gadis yang luar biasa cantik. Dia bisa mengerjakan segala sesuatu. Dan saudaraku dikasihi Tuhan, saya bersyukur anak saya yang pertama kuliah di IKJ. Makanya Pak Gembala hampir sebulan sekali saya ke Jakarta. Kenapa anak saya melihat anak saya kuliah di IKJ jurusan perfilman. Nah saya datang ke sini juga lagi mempersiapkan anak saya yang kedua cewek akan masuk kuliah, dia ambil jurusan kriminologi. Ya kriminologi itu di Indonesia cuma ada 3 kampus di UI Budi Luhur dan di Universitas Islam. Itu yang 2 kampus ada di Jakarta, yang satunya itu ada di Semarang. Dan saya bersyukur dia sudah terima dan memang saudaraku ternyata ini biayanya bagi saya sebagai hamba Tuhan seorang pendeta. Mahal Pak Penggembala ya, karena biaya semesternya di atas 10 juta. Begitu. Tapi saya percaya, saya bersyukur segala sesuatu Tuhan yang menyediakan. Kalau saya melayani dia, saya percaya Tuhan pasti melayani hamba-hambanya. Kalau kita sibuk dengan Tuhan, Tuhan sibuk dengan kita. Ya setuju katakan amin. Saya dengar tadi Bapak Gembala bilang dulu waktu di Aston kalau bola itu bisa jam 12 malam ya. Apalagi di sini jam berapa nih udah mulai prepare. Sehat ya bukan sehat, setting alat. Saya mau kasih tahu kalau kau sibuk dengan Tuhan, Tuhan sibuk dengan kamu. Amin. Makanya saya senang anak-anak muda yang militan, yang prepare semua. Saya juga sama saudaraku, saya gembala di Samarinda, datang paling cepat, pulang paling belakang. Itu saya. Makanya saya datang di sini jam 8 ya, jam 8 lewat. Karena saya udah biasa, ibadah di sana jam 10. Saya sudah datang jam 7.
Ngapain saya doa, saudaraku? Saya lihat persiapan apa yang kurang. Nanti pulang ibadah, selesai ibadah terakhir jam 18.30, semuanya sudah pulang. Saya belum pulang, kadang-kadang ada pengerja yang lalai. Sampah-sampah, plastik, kadang-kadang gak dibuang. Mau gak mau, saya harus pungut. Ya, saya gak bisa menuntut kesempurnaan dari para pengerja. Mau gak mau, ya gembalanya lah yang pulang paling belakang. Dan saya menikmati, itulah sebuah pelayanan. Amin. Istri saya umur 47, anak saya yang pertama umur 22, dan saya umur berapa? Rahasia deh. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Tapi yang jelas masih ganteng kayak Bapak Gembala. Ya, mari kita buka berdiri semuanya yuk. Boleh slide? Tampilkan slide. Mari kita buka berdiri. Ya. Ini nanti kita baca firman Tuhan dulu. Oke, lanjut. Coba kita baca satu ayat. Kita baca Roma 8 ayat 28. Saya minta nada lagi ya. Roma 8 ayat 28 kita baca bersama-sama 2-3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membacanya dan lebih lagi yang berbahagia setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk. Boleh di slide yang pertama. Jemaat yang dikasih Tuhan, sejak tuntunan Tuhan, The Great Commission, ini yang kami kerjakan. Boleh lanjut. Bagaimana kami, saya pribadi bergerak dengan The Great Commission. Bahwa kita di bawah Rayon 8 dan saya tidak pernah bawa nama Samarinda kalau di sini. Makanya nggak heran orang Jakarta seluruh Jabodetabek kenal nama saya, tapi nggak pernah lihat wajah saya. Kenapa? Karena saya setiap hari mengudara mewartakan Injil di radio RPK jam 4 pagi. Saya bersama dengan Bapak Pendeta Gilbert Lumendong, sesi pertama saya, sesi kedua Pak Gilbert, sesi ketiga Pak Pendeta Erastus Sabdono. Tapi karena beliau sakit, durasi saya lebih panjang. Jadi tinggal berdua. Dan saya bersyukur dalam program di Embun Pagi, tapi saya membawa satu tema, tidak ada yang mustahil, mujizat itu nyata. Injil itu kita wartakan setiap hari jam 4 pagi. Dan banyak orang bertanya sama saya, Pak, wah Bapak dapat berkat yang lebih besar ya? Yes, amin. Lalu saya tanya, maksudmu apa? Dia kira pelayanan di media itu dapat amplop. Saya mau kasih tahu, pelayanan di media itu tidak ada amplop. Kenapa? Pelayanan di media itu harus bayar harga. Kasih tahu kiri kananmu, bayar harga. Amin. Media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, jangan berharap gratis. Itu media sosial yang cari cuan. Tadi saya coba iseng-iseng lihat Instagramnya gereja BKP, nah, BKP bener nih ya. Nah BKP saya lihat viewernya banyak, followernya banyak. Tapi begitu saya lihat viewernya dikit. Kenapa viewernya dikit? Karena nggak bayar.
Kalau viewernya banyak harus bayar. Kenapa? Karena media sosial cari duit. Sama kayak listrik token. Kalau sudah habis listriknya, dia bunyi duit, 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 duit. Nah itu artinya diisi dengan duit. Jadi ini bayar. Dan saya bersyukur ada penabur, ada penuai. Dan semuanya Tuhan cukupkan. Lalu kemudian dari radio RPK dan kita sudah masuk 500 episode yang ke-500. Dan kita masuk ke pedalaman menjangkau yang tidak terjangkau. Sampai sekarang ada 2 desa yang saya kerjakan. Sampai-sampai gereja sudah nggak ada mobil, mobil kita udah jual karena mobilnya rusak. Tapi doakan ada yang berjanji sama saya mau kasih mobil 4x4. Ya, Pak tapi second, enggak masalah second. 4x4. Pak Triton atau Hilux apa saja deh, ya penting bisa masuk. Tapi sementara belum ada, hampir sebulan sekali atau 2 bulan sekali saya masuk ke pedalaman. Itu perjalanannya 12 jam dan itu perjalanannya off-road. Naik motor dan motornya bukan motor trail, motornya motor NMAX. Tapi bannya saya ganti. Bannya ganti ban off-road. Dan itu menyenangkan. Ayo anak-anak muda yang mau, yang suka off-road, ayo ikut saya ke Samarinda. Nanti habis itu endingnya kemana? Endingnya ke IKN. Amin. Kasih tau kiri kanan, ayo kita ke IKN. Iya. Amin. Dan saya bersyukur inilah pos PI kita ada 2 desa. Dan Pak Gembala ada 2 orang yang kita latih. Kita persiapkan jadi pendeta. The Great Commission. Gereja harus mengerjakannya. Amin. Pertanyaan saya, kita sudah masuk di bulan keberapa nih? Bulan 3. Sudah enggak kita menjadi pembawa amanat agung? Saya mau tanya, sudahkah kita mewartakan Yesus? Saya kemarin naik taksi, naik Grab. Orang Grabnya bukan orang Kristen. Saya wartakan Yesus. Tadi saya kesini naik Grab juga, naik Maxim. Saya wartakan Yesus, dia kaget. Saya bilang, Yesus itu dia mati di atas kayu salib. Saya tidak akan pernah mengkhianati kematian dia. Wah dia kaget. Dan Yesus itu bukan orang Kristen. Amin. Amin. Kasih tau kiri kanan, Yesus bukan orang Kristen. Sembarangan Yesus orang Kristen. Yesus itu bukan orang Kristen. Yesus itu punya semua orang. Amin. Dia punya semua orang. Dia datang bukan membawa agama. Dia datang membawa keselamatan. Kalau kita bawa agama makanya gak heran ribut terus. Kalau kita bicara agama pasti ribut. Jangan bicara agama. Bicara keselamatan. Makanya di sini di program ini kita bicara keselamatan. Bapak Ibu tahu kita masuk satu daerah namanya Kutim. Itu desa yang ratusan tahun. Kita masuk dan di situ belum ada sejarah gereja. Dan kita lah yang tercatat sejarah pertama kali ada gereja di sana. Dan kita menduduki desanya orang Kedar. Tepuk tangan bagi Tuhan. Di demo enggak? Di demo. Bukan hanya di kota, bukan hanya di Bekasi. Wilayah jauh, di situ juga di demo. Kami punya papan nama dicabut. Bagaimana saya? Lari? Enggak, saya datangin, saya hadapi. Kepala adatnya saya datangin. Karena di wilayah Kutim, kenapa kami bergerak ke sana, daerah yang tidak terjangkau? Karena di sana daerah yang mayoritasnya 90% bukan orang Dayak. Tapi orang Kutai, orang Melayu. Tapi kalau daerah Kubar, mungkin Pak Rudi tahu ya Pak Gembala ya. Nah Kubar itu Dayak, nah beda. Jadi di Kalimantan itu ada Kubar, ada Kukar, ada Kutim. Nah Kubar itu banyak gereja, itu banyak orang Dayak. Tapi Kukar, Kutim, nah itu banyak orang Melayu, orang Kutai. Nah kita ke sana. Kenapa? Karena sesuai dengan tuntunan Tuhan atas gerejanya. Amanat agung harus dikerjakan. Ya setuju katakan amin. Bilang kiri kananmu, ceritakanlah Yesus. Iyalah. Amin. Ceritakan Yesus. Nah, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, mari kita lihat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Boleh slide selanjutnya.
dari yang sudah kita baca. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di sini saya mencatat dari ayat Roma 8 ayat 28. Munculkan ayatnya tadi? Lanjut, oke. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala situasi yang terjadi, Allah turut bekerja. Amin. Apa di balik semua yang terjadi yang kita mau lihat? Belum apa-apa, baru di awal tahun ternyata Amerika serang Iran. Tiba-tiba terjadi kemerosotan ekonomi. Apa di balik semuanya itu? Makanya Yesus berkata, dan Injil kerajaan Allah itu diberitakan sampai ke seluruh bangsa, maka barulah tiba kesudahannya. Dari segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, Allah cuma punya satu tujuan. Supaya apa? Supaya setiap orang mewartakan kabar baik. Ya setuju, katakan amin. Tapi kadang-kadang kita nggak mengerti, di balik semua yang terjadi, apa sih rencana Allah? Kadang-kadang kita nggak mengerti. Di balik persoalan yang terjadi, kita kadang-kadang nggak mengerti apa sih di balik masuk semuanya itu. Di balik maksud semua yang terjadi masalah dalam kehidupan kita. Tapi saya mencatat di sini, saudaraku dikasih Tuhan. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Pelan-pelan kita lihat yuk. Yang pertama, kalau dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, perhatikan baik-baik. Yang pertama, kita harus pahami bahwa Allah tidak akan bekerja saat kita hidup dalam perbuatan dosa. Memang betul, Pak Pendeta, saya punya persoalan, saya punya masalah. Bukankah firman-Nya berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Yes, betul. Di balik semuanya itu betul kebenarannya. Tetapi Dia tidak akan bekerja kalau kita masih hidup dalam perbuatan dosa. Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Allah tidak pernah bertoleransi dengan yang namanya dosa. Makanya berapa banyak di antara kita, bangsa kita juga, keluarga kita, perusahaan kita, ketika kita punya masalah, persoalan demi persoalan, pastikan bahwa keadaan kita adalah keadaan yang benar di hadapan Tuhan. Persoalan boleh terjadi, masalah boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi dosa no. Tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya di balik masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, mata kita bisa melihat apa sih rencana Allah. Apa maksud Tuhan di balik semuanya itu. Amin. Yosua pasal 6 ayat 18-19. Dosa akan mencuri barang-barang terlarang. Barang yang dikhususkannya akan masuk dalam perbendaharaan Tuhan. Alkitab mencatat kalau kita bisa melihat Yosua, di ayat yang sebelumnya, di pasal sebelumnya, bagaimana Yosua berperang. Mereka melawan lebih dari 20 raja, 30 raja-raja mereka menang. Tetapi mereka melawan segerombolan pasukan musuh yang sedikit, mereka kalah. Kenapa kalah? Ternyata ada dosa. Akan mencuri barang-barang yang terlarang, barang-barang yang dikhususkan. Sehingga ketika mereka mengalami masalah, mereka sedang berperang, mereka mengalami kekalahan. Dengar, perhatikan baik-baik jemaat Tuhan. Persoalan kecil itu akan menjadi besar ketika posisi kita dalam posisi tidak bertobat. Makanya kalau orang berkata, Pak Pendeta, kamu gak tahu sih Pak Pendeta, masalahku lebih besar Pak Pendeta. Pak Pendeta gak pernah mengalaminya, masalahku lebih berat Pak Pendeta. Saya mau kasih tahu kalau modal-modal seperti itu, ada yang seperti itu artinya apa? Berarti mereka masih dalam posisi tidak bertobat. Tapi kalau kita, posisi kita, Tuhan, ini aku Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahanku. Kita datang dengan kerendahan hati. Tapi masalah ini Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan yang besar. Amin. Coba nada tahu lagunya? Aku punya Tuhan yang besar. Terus yang dansa imanku bersepakat. Terus ku wow, terus wow. Amin.
Kasih tahu kiri kananmu, jangan ada dosa di antara kita. Dengar ya, kalau ada dosa, maka persoalan kecil itu jadi besar. Engkau akan melihat, ya, dengar ya jemaat Tuhan. Saul itu raja yang hebat. Dia punya track record yang mengalahkan musuh yang keren. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, ketika dia melawan Goliat, dia berhadapan dengan Goliat, apa yang terjadi? Dia ciut. Mestinya Saul bisa melawan Goliat. Karena apa? Dia punya track record bersama dengan Tuhan. Tapi karena dosa, yang kecil itu jadi besar dia lihat. Beda sama dengan Daud. Sosok yang kecil, masih kemerah-merahan. Hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Ketika dia melihat persoalannya besar, dia melihat Goliat. Dia bilang begini, aku akan melemparkan engkau. Aku akan memenggal kepalamu. Menjadi makanan bangkai, makanan burung. Dia lihat yang besar itu jadi kecil. Amin. Dengar, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pastikan bahwa jangan ada dosa di antara kita. Amin. Kadang-kadang dosa yang paling besar yang terjadi dalam gereja Tuhan adalah dosa mulut. Pertikaian, perceraian, fitnah satu sama yang lain, gosip. Ya, senang sekali dengan gosip. Biarlah mulut kita berbicara tentang Tuhan, amin. Kadang-kadang ada dosa jari-jari. Apa tuh dosa jari-jari? Suka meneruskan konten di Facebook, suka kirim apa di Facebook. Kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang bukan membangun, kata-kata yang menuduh. Hari ini kita harus berubah. Supaya apa? Supaya kita berjalan di dalam rencana Allah yang sempurna. Dengan demikian kita bisa melakukan amanat agung. Ya setuju katakan amin? Ada dua poin yang saya sampaikan. Nanti di ibadah kedua beda lagi. Hari ini saya akan berfokus kepada apa? Perintah agung. Ya. Yesus tuh punya dua pesan. Yang pertama amanat agung, yang kedua perintah agung. Nah nanti di ibadah kedua, nanti saya akan bicara tentang amanat agung. Tapi hari ini saya lebih berfokus kepada perintah agung. Apa tuh perintah agung? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu manusia. Seperti apa? Seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Amin. Yang kedua, mari kita lihat. Yang kedua, Allah tidak akan bekerja saat kita mengandalkan manusia. Mari kita lihat Yesaya pasal 31 ayat 1, 2, 3. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bagaimana Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, tetapi Allah tidak akan bekerja, dia tidak akan menyatakan rencananya selama kita masih mengandalkan yang namanya manusia. Kami para gembala, para pendeta kenyang. Tapi di situ kami belajar. Apa itu kenyang? Kenyang janji. Ya. Apalagi anggota dewan ya. Rakyat itu kenyang janji. Janjinya banyak. Tapi aplikasinya hampir tidak kelihatan. Makanya kata Gus Dur bilang hampir mirip-mirip dengan pil KB. Kalau pil KB lupa baru jadi. Kalau para pejabat kalau jadi lupa. Ya. Saudaraku dikasihi Tuhan. Saya beberapa hari yang lalu, bukan berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya kedatangan jemaat simpatisan. Seorang pengusaha datang.
Dia merintis usahanya dan saya doakan. Setelah saya doakan, dia bilang begini, Pak, saya belum pernah ibadah di gereja. Saya menangis dan saya merasakan getaran-getaran yang luar biasa. Dan dia enggak, ya dia bilang begini, memang dia bukan orang karismatik, tapi dia merasakan getaran itu. Saya bilang, Pak, itu artinya Roh Kudus sedang bekerja dalam kehidupan Bapak. Bapak lihat, kami melepaskan berkat apa yang Bapak kerjakan selama di Kalimantan Timur. Tuhan buat Bapak berhasil. Dan benar, kantornya diberkati sampai dia bikin lagi kantor yang baru di kota yang lain tapi masih di wilayah Kaltim. Singkat cerita, dia bilang begini, Pak Pendeta, Bapak ini kan masih ngontrak sana ngontrak sini. Kami punya pastori, saya masih ngontrak saudaraku, makanya saya masih warga Jakarta. Saya belum warga Samarinda karena saya belum punya rumah. Karena saya masih kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Iya, makanya kata Pak Wi, kenapa Pak Pius tidak jadi warga Samarinda? Nadanya begitu kan. Oh karena saya belum punya rumah Pak Wi gitu kan. Nah semoga Pak Wi dengar ya. Saya belum punya rumah, kenapa? Kan bisa. Saya bilang saya punya prinsip. Kalau Tuhan mau jadikan saya warga Samarinda, berikan saya rumah di kota Samarinda. Kalau saya masih kontrak sana, kontrak sini. No, bagi saya sama saja. KTP nasional toh? Lo betul gak Pak? Iyalah masing-masing. Saya cuma bilang gitu, Tuhan saya akan pindah KTP. Kalau Tuhan kasih saya rumah selama saya masih kontrak sana, kontrak sini. Biarlah Tuhan saya masih warga Jakarta. Lalu kemudian pengusaha itu nanti kami belikan pastori untuk Bapak. Nanti kami belikan Bapak mobil Innova Reborn. Wih keren ya. Bukan Innova Reborn. Itu shop. Shopnya orang Manado, Reborn. Singkat cerita, apa yang terjadi? Usahanya diberkati, semuanya diberkati. Pokoknya bukan ratusan juta lagi. Ember. Gitu. M itu ember. Singkat cerita, tidak pernah lagi muncul di gereja. Ini susah ya. Lalu kemudian ketika saya datang ke kantornya, Pak, gereja mengadakan Natal. Langsung dia pasang benteng pertahanan. Dia bilang begini, Pak, aku bukan ATM. Sejak kapan saya bilang Bapak ATM? Memang jadi pendeta serba salah ya. Pendeta datang ke rumah jemaat. Ini jemaat, ini Pak Pendeta cari apa ini? Serba salah jadi pendeta kan? Kita mau kunjungan, shalom. Ini Pak Pendeta bikin repot saja ini datang. Kita gak ada apa-apa ini di rumah ini. Serba salah kan? Gak dikunjungin, itu pendeta kita, pendeta pemalas itu. Gak pernah besuk jemaat. Serba salah kan? Tapi saya bilang enggak Pak. Kita sedang ada program. Bapak mau ambil silakan ambil, Bapak tidak mau ambil enggak masalah. Tahu apa yang terjadi? Singkat cerita, dia mengalami kerugian besar. Anak buahnya melarikan uang dan uangnya itu banyak sekali. Mobil Innova juga diambil semua. Dan kantornya yang satu di kota tutup. Padahal sudah dibayar, sudah perpanjang. Hancur. Di situ saya bilang gini, Tuhan ampuni saya kalau saya mengandalkan dia. Tapi Tuhan bilang gini, jaga hatimu. Saya jaga hati saya. Kenapa? Mestinya kalau diberkati kan cobalah realisasikan janji kan Pak. Tapi ternyata janji gak direalisasi. Sehingga pada akhirnya saya bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Di sini saya belajar bahwa hamba Tuhan, siapapun kita, jemaat Tuhan, jangan pernah andalkan manusia. Tapi belum sampai di situ. Singkat cerita, saya telepon ini orang. Pak, waktu saya berdoa, Tuhan punya pesan untuk Bapak. Apa itu? Apa yang Bapak pertahankan, Bapak akan kehilangan. Lebih banyak. Apa yang Bapak lepaskan untuk Tuhan, Bapak akan mendapatkan lebih banyak. You understand? Bilang stand. Sekali lagi ya. Apa yang kau tahan, ya.
apa yang kau tahan, engkau akan kehilangan lebih banyak. Tapi apa yang kau lepaskan, engkau akan mendapatkan lebih banyak. You understand? Kasih tahu kiri kananmu, untuk Tuhan jangan tahan-tahan. Kalau kau tahan-tahan, nanti kau kehilangan lebih banyak. Itu maksudnya. Supaya kita mengandalkan Tuhan. Oh Pak Pendeta, berarti saya harus relakan, berarti saya lepaskan. Enggak, Bapak bukan lepaskan. Dari sekian ratus miliar, Bapak bukan melepaskan, tapi Bapak kehilangan. Kenapa kehilangan? Karena Bapak sudah menahan. Hari ini harus bertobat. Amin jemaat Tuhan. Kebetulan nih Pak. Jangan kebetulan dulu. Yang kedua nih kesaksian. Kan Alkitab bilang 2 perkara, 2-3 perkara kan sah kan? Yang kedua. Seorang pengusaha datang lagi ke Samarinda. Saya ini banyak kedatangan pengusaha Pak. Kenapa saya kedatangan banyak pengusaha di Samarinda? Karena saya di Samarinda, di badan musyawarah antar agama kota Samarinda. Saya ini ketua bidang kaum profesional marketplace kota Samarinda. Saya ketuanya. Jadi tugas saya menghubungkan antara anak-anak Tuhan, kaum profesi, dan juga para pengusaha-pengusaha yang ada di kota Samarinda. Kalau ada yang keperluan, ada yang butuh apa, saya hubungkan mereka satu sama yang lain. Bukan broker, bukan. Saya bukan broker, tapi menghubungkan supaya ada satu jalinan kerjasama yang baik antara anak Tuhan sama anak Tuhan. Yang bukan anak Tuhan bisa nggak Pak? Boleh. Yang penting punya integritas kerajaan Allah ya. Artinya apa? Bukan korupsi, bukan manipulasi, bukan pencucian uang. Pengusaha datang dari Jakarta, Pak. Kami ini udah berbisnis di kota Samarinda. Nggak ada satupun proyek yang berhasil. Bapak bisa bantu kami nggak Pak? Oke, apa bisnisnya? Bisnisnya itu dia menjual panel-panel semua AC building, ya hotel dan mall segala macam. Dan itu nilainya bukan ratusan juta, MM-an saudara. Oke, kita berdoa ya Pak ya. Kasih saya waktu 3 hari saya berdoa. Setelah saya berdoa, akhirnya Tuhan tuntun saya pertemukan dengan direksi antar direksi. Singkat cerita apa yang terjadi? Deal. Lalu pertemukan lagi dengan direksi di kota Balikpapan juga. Nah mungkin Pak Rudi tahu, Balikpapan Superblok BSB. Deal. Setelah deal, dia nanya sama saya, Pak Pendeta, boleh saya tanya enggak? Apa? Kok semua ini kok bisa berhasil ya? Kok saya gagal ya? Dia tanya begitu. Kok Pak Pendeta punya bahasa yang sederhana bisa berhasil ya meyakinkan mereka? Kok saya susahnya minta ampun? Jemaat Tuhan, saya kasih tahu ya. Saya bilang begini, tahu nggak rahasianya apa? Saya bilang sama mereka, sama pengusaha ini, rahasianya satu. Saya mengandalkan Tuhan. Kasih tahu kiri kamu, saya mengandalkan Tuhan. Saya tidak mengandalkan manusia. Amin. Saya bilang begini, Bapak tahu, di tangan saya itu ada kuasa Tuhan. Di tangan saya itu ada perjanjian berkat. Kasih tahu, coba angkat tangan kananmu bilang begini. Tangan saya ada perjanjian berkat. Bilang tangan saya ada perjanjian berkat. Terus dia tanya, maksudnya apa Pak Pendeta? Mau tahu? Kalau mau tahu bilang amin. Mau tahu? Kasih tahu kiri, mau tahu enggak? Bilang gini, siap-siap ya. Sorry, maaf ya. Kau perpuluhan. Kau pengusaha. Belum pernah kan pendeta marah sama pengusaha kan? Ini bukan jemaat kita Pak, ini gereja lain, bukan gereja GBI Pak. Bukan gereja KBP, ini gereja lain. Tapi karena kita live ya, saya gak sebut nama gereja. Pokoknya bukan GBI, bukan AKBP, bukan gereja lain. Tapi pokoknya gereja yang cukup terkenal. Bapak selama jadi pengusaha, Bapak perpuluhan. Ketika Bapak tolong saya, di tangan saya ada perjanjian berkat. Saya berjalan bersama dengan Tuhan.
Bapak memberikan beban ke saya, di tangan saya di perjanjian berkat, makanya ketika saya berbisnis, membantu Bapak membukakan jalan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai saya, bukan menyertai Bapak. Kenapa? Karena di tangan saya ada perjanjian berkat. Dan cukup sampai di sini, Pak. Kita sampai di sini. Selebihnya nanti Bapak tolong ya, lakukan. Nanti kalau Bapak hitung-hitung dividen, Bapak dapat keuntungan, tolong Bapak perpuluhan ke gerejamu. Supaya engkau disertai Tuhan. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan uangmu, tapi andalkan Tuhan. Dia langsung gini, oh gitu ya Pak ya, iya. Amin. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi. Hei, kita diselamatkan karena apa? Darah Yesus. Bilang kiri kanan, kita diselamatkan karena darah Yesus. Tapi kalau aku diberkati, aku dilimpahi, apa perjanjiannya? Apa perjanjiannya kalau kita berkata aku diberkati, aku dilimpahi, apa perjanjiannya? Kalau perpuluhan gak pernah perpuluhan, persembahannya juga gak benar. Apa perjanjiannya? Makanya disitulah kita belajar. Amin. Ya setuju katakan amin. Mari kita belajar. Dengar ya. Kata perpuluhan. Saya juga nggak tahu kok tiba-tiba saya ngomong begini. Ini di luar dari alur saya nih, Pak. Tiba-tiba Tuhan tuntun saya ke sini ngomongnya. Kata perpuluhan dalam bahasa aslinya bukan teks. Tahu teks? Iya. Bukan pajak. Tapi tithe. Kasih tahu kiri kanan, tithe. Apa itu? Perjanjian. Amin. Mulai hari ini andalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan uangmu. Kasih tahu kiri kananmu. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan uangmu. Amin. Yang pertama, pelan secara cepat yuk. Yang pertama, lihat ini poinnya. Lanjut. Andalkan firman Tuhan. Terus, boleh klik. Klik lagi. Kita baca yuk. Mazmur pasal 119 ayat 105. Boleh? Klik. Nanti next time saya bawa pointer ya. Biar saya sendiri yang ini. Oke. Ada ayatnya? Hilang ayatnya ya. Oke, kita lihat Mazmur 119 ayat 105. Coba buka Alkitab kita. Mazmur 119 ayat 105, boleh dibuka? Oke, kita baca sama-sama, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan apa? Terang bagi jalanku. Wow, andalkan firman Tuhan. Jangan mengandalkan uang kita, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan orang hebat, jangan mengandalkan orang kuat. Ya setuju katakan amin. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Yang kedua, andalkan doa pujian dan penyembahan. 1 Tesalonika 5:17-18 berkata apa? Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak lebih banyak bernyanyi. Lebih banyak bernyanyi untuk Tuhan. Amin. Ingat ya, lagu yang dinyanyi berulang-ulang itu menjadi doa. Jangan kita nyanyi lagu dunia. Yang suka nyanyi lagu dunia bertobat. Nanti kalau nyanyi lagu dunia terjadi. Anak-anak muda yang belum kawin, jangan kau nyanyi tiap hari. Begini nasib jadi bujangan. Nggak kawin kau nanti. Betul? Atau nyanyi, lihatlah tanda merah di pipi. Bekas tampar tanganmu. Itu jadi doa nanti. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dari semua orang yang kita kenal, lagunya terjadi gak? Terjadi. Tampar. Satu lagi lagu, mungkin yang tahu 80-an tahu ya. Dia bilang apa? Kau bukan yang dulu lagi.
Kau bukan yang dulu lagi. Bener. Suaminya selingkuh. Hati-hati dengan lagu dunia. Kalau lagi susah, nyanyikan lagu rohani. Amin. Aduh Pak, uang Bapak nih gak cukup untuk biaya kuliah. Uang Bapak nih gak cukup untuk kita makan babi. Makanya tempe terus. Nyanyi saja. Semua baik, semua baik. Apa ya? Amin. Anakmu mau kuliah gak punya uang. Mama gak bisa berdoa, tapi mama bisa bernyanyi tuh kamu. Nyanyi saja. Allahku kan mencukupi keperluan. Amin. Kasih tau kiri kananmu. Lebih banyak menyanyi tuh Tuhan. Simpel kan? Tidak masuk akal. Tembok Yeriko hancur cuma gara-gara bersorak-sorak dan bernyanyi. Tidak masuk akal. Paulus dan Silas mereka bernyanyi di penjara. Pintu-pintu penjara terlepas. Wih mantap. Mulai hari ini lebih banyak bernyanyi untuk Tuhan. Amin. Dengar caption hari ini. Hindari lagu dunia yang tidak punya membangun kehidupan kita. Ada lagu dunia yang bagus. Ada kayak contoh kemesraan ini. Janganlah cepat berlalu. Oke lah masuk ya. Amin. Oke yang ketiga sekali cepat. Sekali lagi andalkan ibadah. 1 Timotius 4 ayat 8 kita baca sama-sama. 2, 3 latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Andalkan ibadah. Tahun 2025 yang suka bolong-bolong ibadah bertobat. Amin. Kasih tau kiri kananmu. Jangan bolong-bolong ibadah ya. Amin. Hari ini ibadah, besok gak ibadah. Besok ibadah, besok gak ibadah. Yang begini-begini harus bertobat. Amin. Andalkan ibadah. Karena di dalam ibadah ada kuasa. Yang setuju katakan amin. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Coba klik lagi selanjutnya. Lihat. Kita baca sama-sama 2, 3. Tuhan tidak pernah gagal karena firman-Nya. Yang sering terjadi. Kasih tau kiri kananmu, jangan gagal melakukan firman-Nya. Bilang, jangan gagal melakukan firman-Nya. Dengar ya, kata terakhir nih, penutup. Tuhan tidak pernah gagal. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Tetapi sebaliknya yang gagal adalah kita. Kita seringkali gagal melakukan firman-Nya. Itulah sebabnya hari ini kita belajar. Lakukanlah firman-Nya. Amin. Supaya apa? Kita betul-betul bisa mengerjakan apa yang menjadi tuntuhan gereja kita. Yaitu apa? The Great Commission. Kita bisa menjadi pembawa-pembawa amanat agung. Ya setuju katakan amin. Mari kita berdiri semuanya, yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nadagi. Terima kasih. Jadikan ini lagu kita pada pagi hari ini yuk sebagai komitmen kita. Yesus, aku cinta Yes, aku cinta kepadamu. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta Kau, Yesus. Aku cinta padamu. Ini doa kami itu. Amin. Yes. Aku cinta kepadamu, aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang layak disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu,
Mari pejamkan matamu. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap mengasihi Tuhan. Mengandalkan firman-Nya. Mengandalkan setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Dia. Dan mengandalkan setiap ibadah kita. Jangan takut. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam setiap persoalan masalah yang kau alami, yang kita alami, percayalah Tuhan punya rencana yang indah. Dia mau kita semuanya menjadi saksi. Dia mau kita semua menceritakan kebesarannya. Dia mau kita semua menceritakan Dia kepada setiap orang. Jangan pernah khawatir dengan keadaanmu. Jangan pernah takut. Jangan pernah bimbang. Tetaplah berkata dengan segenap hati kami itu. Engkau Tuhan tetap punya rencana yang indah. Engkau Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kami. Oh ramataka masyatakadaba. Oh rabataka masyatakadaba yarala. Tuhan materaikan firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati pengembalaan di tempat ini. Berkati gereja-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa itu bekerja. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang putus asa sudah berikan pengharapan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Dengan segenap hatiku. Kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari saudara kita siapkan persembahan terbaik bagi rumah Tuhan. Sembari mendengarkan pengumuman seminggu ke depan. Baik Bapak Ibu Saudara, karena ada masalah teknis di dalam pengumuman seminggu ke depan, mungkin saya umumkan di hari Selasa ada doa terobosan di jam 8 malam, hari Rabu ada menara doa di jam 7 malam, di hari Kamis, Jumat dan Sabtu ada kul-kul yang akan dijalankan di rumah Bapak Ibu masing-masing. Boleh tanyakan kepada gembala kul masing-masing. Dan di hari Sabtu pagi ada morning prayer di jam 5 dan hari Minggu ada kembali ibadah di tempat ini, ibadah 1 dan ibadah 2. Baik Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk kami tetap mengandalkan Engkau, tetap mengandalkan ibadah kami, tetap mengandalkan doa kami Tuhan. Supaya kami kuat dan mampu di setiap menjalankan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau kirimkan hamba-Mu ke sini, ke tempat ibadah kami Bapak Pendeta Apius Rupang Tuhan. Karena Engkau sangat luar biasa untuk mengirim hamba-Mu ke
tempat ini Tuhan untuk memberkati kami lewat firman-Mu, yaitu firman yang mengingatkan kami bahkan yang belum kami mengerti, saat ini kami mengerti. Biarlah firman ini Tuhan jadi rema bagi kami Tuhan, yang akan kami pakai di kehidupan kami supaya kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita berdoa kepada hamba-Nya. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Biarlah kiranya pemeliharaan-Mu sempurna atas hamba-Mu Bapak Pendeta Apius Rupang ini Tuhan, bersama istri dan anak-anaknya. Bahkan segala keperluannya Tuhan cukupkan, terlebih bagi pelayanannya, bahwa Tuhan semakin naik Tuhan Yesus, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya keluarga hamba-Mu ini Tuhan semakin Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, bahkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang sudah datang pada pagi hari ini yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, kami semakin kuat. Bahkan yang punya pergumulan Tuhan jawab, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan setiap keperluannya Tuhan cukupkan. Biarlah kiranya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang datang pada pagi hari ini Tuhan semakin kuat, bahkan semakin mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan persembahan yang sudah kami berikan pada saat ini Tuhan, biarlah ini jadi dupa yang harum di hadapan-Mu yang akan kami pakai untuk keperluan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar Tuhan kami mau pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami tiba di rumah kami dengan selamat tanpa kekurangan satupun. Dan kami Tuhan akan menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta kami Bapak Rudi Siregar. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Limpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Mari angkat kedua tangan saudara. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati.